Halo sahabat Deska, selamat datang di sesi bincang pajak di mana aku bakal jelasin soal transfer pricing. Ngomongin soal transfer pricing, banyak banget nih yang bakal kita bahas. Tapi di video kita kali ini, kita akan ngebahas lebih detail soal jenis transfer pricing. Perusahaan seperti apa sih yang wajib membuat transfer pricing dan diatur dalam peraturan pemerintah yang mana? Praktik transfer pricing di Indonesia sendiri yang pastinya sangat menarik dan menambah wawasan sahabat DSK. Pertama-tama, ayo kita bahas tentang pengertian transfer pricing. Transfer pricing itu harga transfer antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Baik, setelah mengenal maksud dari transfer pricing itu sendiri, kita perlu tahu nih jenis-jenis dari transfer pricing berdasarkan jenis berkasnya. Yang pertama ada dokumen induk disebut master file. Untuk dokumen master file ini biasanya terdiri dari struktur laporan grup usaha, aktivitas keuangan pada grup usaha, dan terakhir laporan keuangan konsolidasi pada grup usaha. Dokumen yang kedua, dokumen lokal. Isi dari dokumen lokal yang pertama identitas dan aktivitas dari wajib pajak, dan yang kedua informasi terkait transaksi pihak afiliasi dan pihak independen, informasi keuangan si wajib pajak ini, dan yang keempat penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, yang kelima struktur organisasi entitas lokal, dan yang keenam peristiwa atau fakta non finansial yang mempengaruhi penentuan harga tingkat keuntungan. Untuk CBCR meliputi alokasi pajak, pendapatan dan aktivitas bisnis setiap negara dari grup usaha dan harus tersedia dalam waktu 12 bulan setelah akhir tahun pajak. Ya, informasi yang terdapat pada laporan per negara atau CBCR itu terdiri dari satu, laba rugi atau sebelum pajak, yang kedua pajak penghasilan yang dipotong, dipungut atau dibayar sendiri, yang ketiga modal terdaftar, yang keempat jumlah karyawan, yang kelima laba ditahan yang terakumulasi, yang keenam nilai aset berwujud selain kas, dan yang terakhir ketentuan untuk berkas induk dan lokal. Untuk mengurus CBCR ini perlu mempersiapkan beberapa dokumen. Yang pertama kertas kerja CBCR, yang kedua ada form CBC1, yang ketiga form CBC2, dan yang terakhir form CBC3. Selanjutnya yang perlu sahabat DSK tahu, ada 5 metode dalam transfer pricing. Pertama, ada metode comparable uncontrolled price atau yang biasa kita sebut CUP method. Menguji pada level harga, baik dari transaksi yang terkendali maupun transaksi yang tidak terkendali, atau biasa kita sebut transaksi dengan pihak afiliasi dan transaksi dengan pihak ketiga atau independen. Untuk metode kedua, itu ada namanya resale price method atau metode harga penjualan kembali. Biasanya diuji untuk perusahaan-perusahaan distributor, yang mana untuk pengujiannya pada tingkat laba kotor, dan biasanya reseller ini kita uji. Untuk metode ketiga itu ada metode cost plus. Metode cost plus ini biasanya menguji pada harga laba kotor juga gross profit atau gross profit. Biasanya digunakan untuk perusahaan yang mempunyai kontrak fasilitas bersama atau kontrak jangka panjang. Untuk metode selanjutnya metode transaction net margin method atau TNMM. Metode TNMM ini biasanya menguji di level laba operasi atau laba bersih usaha. Metode ini lebih fleksibel dibandingkan metode lainnya. Metode selanjutnya adalah metode profit split method atau yang biasa kita sebut metode pembagian laba. Oke, metode pembagian laba ini juga biasanya digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang membagi labanya masing-masing. Kira-kira perusahaan seperti apa minkah yang wajib membuat transfer pricing dokumen? Untuk tipe documentation ini berupa master file dan local file dibuat oleh wajib pajak yang melakukan transaksi afiliasi pada tahun berjalan, serta terdapat kondisi atau transaksi dengan batasan sebagai berikut. Nilai peredaran bruto tahun pajak sebelumnya dalam satu tahun pajak lebih dari 50 M. Nilai transaksi afiliasi tahun pajak sebelumnya dalam satu tahun pajak lebih dari 20 miliar. Untuk transaksi barang berwujud atau lebih dari 5 miliar untuk masing-masing penyediaan jasa, dan pembayaran bunga, pemanfaatan barang tidak berwujud atau transaksi afiliasi lainnya, atau bertransaksi dengan pihak afiliasi yang berada di negara atau yurisdiksi dengan tarif PPh lebih rendah daripada tarif PPh sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan beserta perubahannya. Oke, sebelum ini udah sempat di-mention nih sahabat DSK soal peraturan pemerintah terkait transfer pricing. Ketentuan praktik transfer pricing di Indonesia sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 PMK 03 2020 tentang tata cara pelaksanaan kesepakatan harga transfer atau Advance Pricing Agreement atau yang biasa disebut APA. Lalu, kewajiban pembuatan transfer pricing dokumen oleh wajib pajak yang melakukan transfer pricing tertuang dalam PMK 213, PMK 03 2016 tentang jenis dokumen dan atau informasi tambahan yang wajib disimpan oleh wajib pajak yang melakukan transaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan tata cara pengelolaannya. Kemudian
PMK 2013 ini diganti dengan PMK nomor 172 tahun 2023 tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Ketentuan transfer pricing terbaru dalam PMK 172/2023 ini mengatur sejumlah ketentuan dan pelaksanaan penentuan harga transaksi dalam hubungan istimewa. Siapa yang dapat membuat transfer pricing dokumen? Nah, di sini akan saya menjelaskan nih. Sebenarnya pembuatan transfer pricing dokumen ini bisa dari perusahaan, kantor pajak, atau bisa juga dari konsultan pajak. Kenapa saya bilang begitu? Sebenarnya perusahaan bisa, tapi untuk transfer pricing dokumen ini penyusunannya harus benar-benar mengerti tentang transfer pricing karena terdapat beberapa pengujian, beberapa pemilihan metode dan pemilihan indikator tingkat laba yang harus kita analisis terlebih dahulu. Terlebih pada analisis fungsional, kita juga harus memilih dulu karakteristik bisnis si perusahaan ini. Makanya wajib pajak butuh bantuan dari konsultan pajak. Biasa di TP-Doc itu terdapat database yang dinamakan TP Katalis. TP Katalis ini berlangganannya sangat mahal. Lebih baik perusahaan memperkecil cost-nya dengan menggunakan jasa konsultan dibandingkan berlangganan sendiri. Oke, semoga pembahasan kita hari ini bisa bantu kamu lebih paham soal transfer pricing. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like dan tulis di kolom komentar kalau kamu punya pendapat atau pertanyaan seputar pajak dalam berbisnis. Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan update terkini soal pajak. Sampai jumpa di video berikutnya.